Tuhan, kami dari Gereja Segala Bangsa BPJ Victory Bulur Maatus Medoinding. Saya hamba Tuhan Yans Manangka. Pada hari ini, Minggu 30 Agustus 2020, akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Keluar dari Kegelisahan. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dalam Yohanes 14 ayatnya yang pertama. Yohanes 14 ayat pertama, firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Demikian firman Tuhan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini ketika kita dengar, saya percaya kita sudah sering dengar, sering baca. Tetapi apa yang dapat kita tangkap pada kesempatan ini dari bagian firman Tuhan ini adalah berbicara tentang kegelisahan. Tuhan Yesus mengerti, memahami keadaan murid-murid pada waktu itu. Nah, kegelisahan itu tentunya sebetulnya ada yang mendasari. Kegelisahan murid-murid yang dirasakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu didasarkan kepada dua hal. Yang pertama bisa kita lihat dalam Yohanes 13 ayat 21 sampai ayat yang ke-30, ketika waktu itu Yesus memperingatkan Yudas. Kemudian dalam Yohanes 13 ayat 36 sampai 38, ketika waktu itu Yesus memperingatkan Petrus. Nah, dua orang ini diperingatkan Tuhan tentang sesuatu yang akan terjadi, yang akan mereka lakukan. Sehingga hal itu membuat murid-murid dirasakan oleh Tuhan mengalami kegelisahan. Nah, situasi sekarang ini, waktu-waktu yang ada ini, dengan COVID-19 yang masih terus merajalela, saya percaya banyak orang mengalami kegelisahan. Banyak orang gelisah dengan keadaan ini. Karena itu, lewat kebenaran firman Tuhan kita akan menangkap bahwa bagaimana sebetulnya sekali lagi keluar dari kegelisahan. Nah, situasi yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus sampaikan jangan gelisah itu betul-betul terjadi. Kita bisa lihat dalam Lukas 24 ayat yang ke-21, di mana murid-murid mengharapkan bahwa dia datang sebagai seorang raja. Tetapi yang terjadi, Tuhan Yesus menderita dan akhirnya disalibkan bahkan mati. Sehingga murid-murid pun mengalami kegelisahan yang luar biasa. Tapi pada kesempatan ini, lewat bagian firman Tuhan ini, kita bisa menangkap sebetulnya bahwa ada cara untuk bisa keluar dari kegelisahan. Karena masih ada begitu banyak hal yang akan terjadi. Wahyu 6 ayat 8 mencatat bahwa banyak hal yang akan terjadi. Itu bisa dibaca, hal-hal yang akan terjadi itu. Tetapi sekali lagi, ketika kita ada dalam Tuhan, kita percaya bahwa kita mampu keluar dari kegelisahan. Nah, kita bisa melihat dalam Filipi 4 ayat 7, kebenaran firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus. Jadi itu akan memelihara kita sehingga sekali lagi kita mampu keluar dari kegelisahan. Kemudian dalam 1 Petrus 5 ayat 7 bisa kita baca 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi ketika ada kegelisahan, kekhawatiran kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya Dia akan menolong kita keluar dari keadaan itu. Nah, kembali ke bagian firman Tuhan, kita baca dalam Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hati, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percaya kepada Allah dan percaya kepada Kristus. Percaya kita mampu keluar dari kegelisahan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Jangan lupa saksikan dan beribadah bersama
Gesba Victory Ulur Matus setiap hari Minggu jam 6 pagi sampai jam 7 di akun Facebook Gesba Victory. Tuhan Yesus memberkati.